Ya, ini kita lanjutkan lagi saudara, setelah tadi berhenti karena waktunya sholat maghrib ini sudah penuh. Kalau ini sih sesuai kebutuhan ya, jumlah airnya. Kadang satu akuarium ini saya isi sekian, kadang lebih tinggi sedikit, terus kadang lebih rendah. Ini ikannya ganas ya, karena kelaparan aja sih, saya nggak sedang memberi makan kan. Jadi kalau saya biasanya setelah saya ganti air, terus saya kasih garam ikan dan obat biru. Nah ini ternyata juga hampir habis, waktunya beli lagi. Untuk ini kalau saya pakai ini sih, garam ikan, mencegah penyakit ikan. Pemakaian garam kurang lebih 0,1% dari jumlah air yang ada. Nanti akan saya jelaskan sedikit dan saya sampaikan sedikit apa sih fungsinya. Oke. Nah, kalau saya menggunakan garam ikan itu biasanya setiap habis ganti air, atau ketika saya nggak sempat ganti air dalam waktu 2 minggu sekali, saya kasih garam ikan. Nah ini sangat membantu sekali. Ini kalau ini saat ini saya kutip dari orami.co.id, manfaat garam ikan. Nah, garam ikan ini memiliki banyak manfaat, diantaranya mengurangi keasaman air kolam atau air akuarium. Kadar asam atau pH air adalah salah satu hal penting yang perlu kita perhatikan. Jika air terlalu asam, akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ikan, khususnya yang ada di kolam. Ini banyak, ulasannya ada banyak. Ya ini saya singkat-singkat saja. Kemudian yang kedua, mengatasi serangan parasit
Serangan berbagai jenis parasit di kolam dapat dihilangkan dengan garam ikan. Salah satu jenis parasit yang menyerang ikan adalah parasit Dactylogurus. Ya, kurang lebih gitulah. So, kalau ada salah bacanya ya mohon maaf. Parasit itu yang bisa menyerang gangguan fungsi insang. Nah, ada beberapa jenis lagi sih, di antaranya jenis bakteri Larnea. Jenis parasit lain yang mungkin dapat menyerang ikan adalah Larnea. Parasit memiliki ralat, bukan bakteri tapi ini parasit ya. Parasit itu memiliki bentuk seperti cacing yang bisa menempel di tubuh ikan. Kemudian parasit Argulus atau kutu ikan, serta Placodella yang menyebabkan bintik kuning. Nah, itu kasihan juga kan kalau ikan kena penyakit itu. Ya, kita sebagai manusia ketika sakit masih bisa sedikit-sedikit mengobati sendiri. Kalau ikan nggak bisa, pergi ke apotek sendiri kan nggak bisa, jadi kita yang membantu. Terus manfaat yang berikutnya memberantas jamur saprolegnia. Kemudian yang keempat, mencegah bakteri tubuh. Manfaat garam ikan yang paling banyak diketahui yaitu mencegah tumbuhnya bakteri di dalam kolam atau dalam akuarium. Jenis bakteri yang sering menyerang adalah bakteri Vexibacter columnaris. Bakteri tersebut umumnya menyerang ikan hias jenis koi. Namun ya tidak menutup kemungkinan arwana ini juga kena bakteri tersebut. Kemudian manfaat yang kelima, mencegah ikan stres. Wah, kalau manusianya stres gimana ya? Nah, mencegah ikan stres. Ikan mungkin akan mengalami stres ketika proses pemindahan. Terlebih lagi jika hal itu dilakukan menggunakan jaring. Kemudian manfaat yang terakhir menurut oramidot.id itu membersihkan kotoran pada insang. Kolam ikan yang ada di luar rumah akan mudah keruh terutama saat musim hujan tiba. Hal ini biasa terjadi setelah pembersihan filter chamber yang akan membuat kolam kotoran mengapung ke permukaan. Jadi ya kalau di akuarium yang berada di dalam ruangan pun juga akan kotor. Nah, mungkin ya, namun durasinya tidak secepat ketika kolam atau akuarium yang ada di tempat terbuka. Nah, itu sahabat pecinta ikan atau pemelihara ikan dimanapun berada, itu sedikit ulasan dari oramidot.id. Ya, tentunya masih ada beberapa manfaat lagi sih itu. Nah, terus ini ada satu yang ketinggalan, saudara. Biasanya juga saya kasih obat biru. Obat biru. Di sini saya menggunakan Super Blue yang saya beli di toko langganan saya. Super komplit formula Super Blue. Ini juga sama sih fungsinya seperti garam ikan tadi. Lah, anti jamur, parasit, bakteri, antivirus, kuman, luka, dan kutu. Nah, ini saya pernah ketika ikan saya luka, itu saya kasih ini. Ketika awal-awal saya melihara ikan saya itu luka, ya maklum, mungkin saking aktifnya terus membentur kaca atau membentur sisi-sisi akuarium, atau saat itu yang luka itu koinya tidak hanya 1 ekor, sehingga mungkin ya
tarung lah atau gimana bahasanya, gendut atau apa. Nah terus sehingga pengalaman itu saya gunakan juga untuk melihara ikan arwana. Nah untuk jumlah penggunaannya juga disesuaikan ya dengan jumlah airnya. Ini kalau di sini dosis pencegahan ikan hias, larutkan 1 sendok teh pada akuarium sedang. Nah itu untuk pencegahan. Dan untuk pengobatan 2 kali lipat dosis pencegahan dan diulangi setiap 3 hari sekali sampai sembuh. Nah nanti di episode berikutnya nanti mungkin atau di lain kesempatan akan saya ulas. Oh ini dilanjutkan saja. Mumpung ada ini ternyata di sini. Saya kira tadi harus browsing dulu. Manfaat Super Blue adalah obat antibakteri, virus, jamur maupun parasit yang efektif mencegah penyakit ikan dan udang dengan formula baru yang super lengkap. Cocok untuk ikan gurame, lele, nila, patin, mujair, baronang, gabus, bandeng, udang, ikan mas, ikan koi, arwana, dan ikan hias lainnya. Itu. Kalau lebih itu saudara, terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti tayangan hiburan dari saya. Sampai jumpa.